Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah rahmat dan karunia saya bisa melakukan presentasi pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Rahmi Holinesti, STP MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian pangan dan gizi. Perkenalkan, nama saya Ardiana Faiza dengan NIM 1907559 angkatan 2019. Hari ini saya akan melakukan presentasi seminar proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Inovasi Produk Keripik Sawi Hijau. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Untuk hidup sehat, makanan yang dikonsumsi manusia harus mengandung zat gizi seperti karbohidrat, vitamin, lemak, mineral, dan lainnya. Zat tersebut banyak terdapat pada sayuran. Maka dari itu, saya ingin membuat suatu produk berupa cemilan dari sayuran yang berbentuk keripik, dan bahan utama adalah sayur sawi organik, dan adapun sayur sawi organik yang saya gunakan yaitu sayur sawi yang tidak mengandung bahan pestisida atau sawi organik. Pengolahan sawi menjadi keripik selain memberi keanekaragaman pangan, juga mampu meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis dari sayuran tersebut. Sawi mengandung banyak nutrisi layaknya sayuran hijau yang lainnya, misalnya seperti vitamin A, vitamin K, vitamin C, flavonoid, karotenoid, dan folat. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukannya itu penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen, yaitu melakukan percobaan langsung pada pembuatan keripik sawi hijau. Tempat dan waktu. Penilaian. Penelitian ini dilaksanakan di rumah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat pada bulan Maret tahun 2022. Objek penelitian. Sesuai dengan batasan masalah dan tujuan penelitian, maka yang dijadikan objek penelitian ini adalah inovasi produk sawi hijau. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Definisi operasional adalah sebuah batasan-batasan yang diberikan oleh peneliti terhadap penelitiannya sendiri, sehingga dapat diukur oleh Sahrum dan Salim tahun 2012 nomor 109. Adapun definisi dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu keripik sawi hijau. Keripik sawi hijau merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner tata boga. Keripik sawi ini berbahan dasar sawi hijau. Kami memberi keripik sawi dengan berbagai varian rasa, mulai dari rasa asin, rasa barbeque, dan rasa manis. Yang kedua yaitu teknik penanganan keripik sawi hijau. Teknik penanganan yang digunakan dalam pengolahan keripik sawi adalah teknik manual, rolling pin, dan penggorengan atau frying. Yang ketiga yaitu kualitas keripik sawi hijau. Kualitas keripik sawi hijau adalah mutu yang dihasilkan dari segi bentuk, warna keripik, aroma keripik, tekstur keripik, dan rasa keripik. Jenis dan sumber data. Yang pertama yaitu jenis data. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Yang kedua itu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah respon panelis pada kuesioner organoleptik. Selanjutnya itu prosedur penelitian. Langkah-langkah dalam pembuatan keripik sawi hijau adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan bahan. Langkah pertama, sebelum proses pengolahan dilakukan adalah menyiapkan bahan terlebih dahulu sesuai dengan pedoman resep supaya memudahkan dalam bekerja. Bahan-bahan yang akan digunakan sebelumnya ditimbang sesuai dengan resep. Penimbangan harus tepat karena pemakaian bahan yang lebih atau kurang sedikit akan mempengaruhi kualitas pada keripik sawi hijau. Selanjutnya itu tahap pengolahan. Tahap pengolahan adalah proses mengolah bahan yang sudah dipersiapkan dan ditimbang sesuai dengan resep.
Bahan diolah dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan agar tidak terjadi kesalahan pada proses pembuatan keripik sawi hijau. Hasil penelitian yang pertama yaitu deskripsi data. Penelitian ini dilakukan 3 kali eksperimen dengan takaran tepung terigu dan tepung tapioka dengan perbandingan 1:3, 2:2, 3:1. Selama penelitian ini, peneliti melakukan persiapan bahan, pengolahan, dan penyajian keripik sendiri. Setelah selesai, maka ada 2 orang peneliti yang melakukan uji organoleptik terhadap produk yang telah dibuat. Eksperimen 1 dilakukan pada tanggal 15 April tahun 2022 dengan jumlah waktu yang dihabiskan sebanyak 80 menit, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8.30. Eksperimen kedua dilakukan pada tanggal 17 April tahun 2022 dengan jumlah waktu yang digunakan 60 menit, mulai dari jam 10 sampai jam 11. Dan eksperimen ketiga dilakukan pada tanggal 18 April tahun 2022 dengan jumlah waktu 60 menit, mulai dari jam 9 sampai jam 10. Hasil penelitian. Yang pertama itu warna keripik sawi hijau. Hasil analisis warna keripik sawi hijau menunjukkan bahwa rasio tepung terigu tapioka, konsentrasi bubur sawi hijau berbeda nyata. Kombinasi antara keduanya berbeda tidak nyata. Rasio tepung terigu tapioka semakin banyak maka warna cenderung semakin hijau kecoklatan. Dilihat dari nilai warna, diketahui bahwa semakin kecil rasio tepung tapioka atau semakin besar rasio tepung terigu, warna keripik sawi yang dihasilkan semakin hijau kecoklatan. Yang kedua itu rasa keripik sawi hijau. Hasil analisis rasa menunjukkan bahwa keripik sawi hijau semakin rasa sawi seiring penambahan konsentrasi bubur sawi 150 gram dan rasio tepung terigu tapioka 3:1. Dilihat dari nilai rasa, diketahui bahwa semakin kecil rasio tapioka atau semakin besar rasio tepung terigu, rasa keripik sawi hijau yang dihasilkan terasa sawi hijaunya. Hal ini dikarenakan konsentrasi bubur sawi hijau yang lebih tinggi dan tepung terigu mengandung protein yang memiliki gugus amino yang tinggi. Flavor atau rasa merupakan hasil interaksi antara aroma, rasa, dan mouthfeel. Sedangkan mouthfeel ini itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tekstur. Ketiga yaitu tekstur keripik sawi hijau. Hasil analisis tekstur menunjukkan bahwa perlakuan rasio tepung terigu tapioka, konsentrasi bubur sawi hijau, dan kombinasi antara keduanya berbeda tidak nyata. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio tepung tapioka dibanding dengan tepung terigu dalam karena hal ini disebabkan karena tepung tapioka memiliki kadar pati sebesar 85% lebih tinggi dibanding tepung terigu 70%. Tepung tapioka mengandung amilosa yang merupakan polimer berantai yang penting dalam pembentukan gel yang kuat pada struktur keripik sawi hijau. Yang keempat yaitu keseluruhan keripik sawi hijau. Hasil analisis kesukaan keseluruhan menunjukkan bahwa perlakuan rasio tepung terigu, tapioka, konsentrasi bubur sawi hijau, dan kombinasi antara keduanya berbeda nyata. Semakin tinggi konsentrasi bubur sawi hijau, kesukaan keseluruhan panelis pada keripik sawi cenderung suka. Kesukaan keseluruhan tertinggi terbesar 3,33 terdapat pada rasio tepung terigu tapioka 2:2 dan konsentrasi bubur sawi hijau 50 gram memiliki rasa sawi dan renyah walaupun kecenderungannya berbeda tidak nyata. Dilihat dari nilai kesukaan diketahui bahwa rasio tepung tapioka 2:1 dan konsentrasi bubur sawi hijau 50 gram. Kesukaan keripik sawi hijau amat sangat suka. Nilai kesukaan ini terutama didasarkan pada penilaian terhadap warna, rasa, dan teksturnya. Inilah dokumentasi penelitian.
yang telah saya lakukan 3 kali eksperimen. Dari sini saya simpulkan bahwa kesehatan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Untuk hidup sehat, makanan yang dikonsumsi manusia harus mengandung zat gizi seperti karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan lainnya. Zat tersebut banyak terdapat pada sayuran. Maka dari itu, kami ingin membuat suatu produk berupa cemilan dari sayuran yang berbentuk keripik dan bahan utama adalah sayur sawi atau organik. Dan adapun sayur sawi organik yang kami gunakan sawi yang tidak mengandung bahan pestisida atau sawi organik. Keripik sawi hijau merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner tata boga. Keripik sawi ini berbahan dasar sawi hijau. Kami memberi keripik sawi dengan berbagai varian rasa, rasa asin, rasa berpikir, dan rasa manis. Kami memberi varian rasa agar rasa dari sawi itu sendiri tidak begitu ketara sehingga orang dapat menikmati keripik berbagai rasa tetapi sangat menyehatkan. Demikianlah presentasi saya pada siang hari ini. Jika ada salah kata dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.